Pemirsa bicara kami lanjutkan langsung saja Pak Anton. Selama beberapa bulan terakhir ini program-program terkait dengan kebijakan Pemkot Makassar, seperti apa Anda melihat program-program tersebut? Ya, jadi yang sekarang paling anyar itu yaitu mengenai Makassar Recover. Makassar Recover. Ya, Makassar Recover itu bagaimana pemerintah kota menyiapkan tenaga-tenaga yang memang profesional untuk segera mendeteksi kalau ada warga yang terpapar COVID tapi mereka tidak punya gejala, yang orang biasa katakan orang tanpa gejala. Ya, itu memang sangat bagus dan itu sangat kami dukung. Karena apa? Memang sasarannya jelas. Yang kedua juga mempunyai menggunakan anggaran yang cukup besar, sehingga pada saat kami reses itu maupun kegiatan-kegiatan lainnya, karena ada juga yang kegiatan lain selain reses, itu kami selalu menyampaikan kepada masyarakat untuk mendukung, ya, karena ya kita ketahui bersama ada juga warga yang takut kalau dikatakan COVID, ya mungkin malu atau bagaimana. Padahal sebenarnya lebih bagus kalau kita ketahuan supaya bisa segera dicegah penularannya. Nah, itulah program Makassar Recover itu yang dilakukan oleh pemerintah kota, yang menggunakan cukup banyak tenaga, baik itu tenaga pendukung maupun tenaga kesehatan, perawat, dokter. Ya, kita harus dukung supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, efektif, menghasilkan hasil yang maksimal sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, itulah tugas kami juga, memberikan penerangan atau sosialisasi kepada masyarakat supaya jangan takut, ya, karena seperti dulu ya, yang pada saat pertama COVID itu memang kita kebanyakan sangat takut, karena memang kita lihat begitu kena, ya mungkin karena ketakutan, stres, akhirnya imunnya turun. Nah, itu sehingga banyak yang korban. Sekarang kalau kita melihat ya penularan itu sudah semakin menurun, ya kalau istilahnya gugus itu sudah semakin landai, ya walaupun banyak yang terpapar tapi rata-rata bisa disembuhkan. Ya memang karena anjuran juga dari pemerintah bahwa kita tidak perlu takut dengan COVID, kita malah harus berdampingan, ya. Tapi dengan catatan kita tetap menjaga protokol kesehatan, ya, tetap lakukan itu. Dan yang paling penting kalau menurut kami, dan itu memang dibetulkan oleh instansi yang berwenang, bahwa imun kita yang harus diperkuat, ya, karena ini prokes ini sebenarnya cuma menghambat bagaimana bisa terjadi penularan. Tapi kalaupun misalkan kita tidak sengaja terus ada virus masuk, tapi kalau kita punya imun kuat, ya insya Allah puji Tuhan pasti bisa teratasi, ya. Nah, makanya kita harapkan masyarakat tidak usah ragu, ya. Dan memang pada saat mereka terdeteksi langsung ditindaklanjuti dengan pemberian pelayanan kesehatan, penambahan gizi, ya, suplemen makanan, juga mengenai vaksin. Nah, vaksin itu juga syukur alhamdulillah sudah bisa berjalan di Kota Makassar. Nah, kami kemarin dapat informasi memang di puskesmas itu setiap minggu ada, cuma diutamakan dulu yang manula, orang lanjut usia. Nah, jadi ini semua upaya-upaya yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah, bagaimana supaya bisa COVID ini bisa teratasi, karena ini ada kaitannya dengan perputaran ekonomi, ya. Seperti kita ketahui pada saat rame-ramenya COVID itu, ya, hotel-hotel, restoran banyak yang tidak bisa bikin apa-apa karena orang pada takut, ya. Mau ke sana takut, kemana-mana takut. Sekarang ya sudah mulai terbuka, dan kalau kita melihat juga dikaitkan dengan PAD pemerintah kota, ya sudah kembali menuju ke arah yang lebih baik, ya. Cuma tetap
seperti sekarang apalagi bulan puasa, kalau kami melihat, kami alami juga karena kami juga sering juga sekali-sekali ikut berbuka puasa di tempat-tempat makan, ya tetap harus prokes itu jalankan ya, supaya bagaimana program dan kebijakan pemerintah ini bisa sinkron dengan bantuan masyarakat. Karena biar bagaimana pemerintah mau berbuat, tapi kalau masyarakat sendiri tidak merespon, itu saya rasa agak berat. Ya. Kalau boleh tahu Pak, teman-teman di Komisi A sedang fokus dengan permasalahan atau isu apa saat ini? Ya, kami kan kebetulan Komisi A itu menyangkut pemerintahan dan hukum. Ya. Yang kebanyakan itu ya tentunya kalau bulan suci begini ya, tempat-tempat hiburan ya, yang menjual miras, itu banyak aduan-aduan, dan memang itu harus ditindaklanjuti, dicegah ya, apalagi bulan suci ini ya, walaupun tempat-tempat hiburan itu memang juga sebagai sumber PAD, tapi tetap dia harus menjaga norma-norma dalam bulan suci ini. Jadi ya kebetulan kami itu kan menangani perizinan ya, dan juga menangani penindakan. Ada Satpol PP itu juga di komisi kami. Jadi kalau ada hal-hal seperti kemarin, saya kebetulan menemukan satu tempat makan yang tidak melaksanakan prosedur kesehatan, protap ini mengenai COVID. Ya utamanya mereka punya karyawan banyak tidak menggunakan masker. Ya, saya langsung tindak lanjuti menyampaikan kepada Satpol PP. Kebetulan memang sudah ada tenaga yang di-launching oleh Pak Wali, tugasnya untuk itu. Nah, selalu ada satgas. Iya, satgasnya untuk memonitoring itu, dan syukur mereka sudah turun, ya berarti ya aparat pemerintah kota juga tanggap. Nah, dan sesuai dengan informasi yang kami terima, mereka sudah kasih teguran keras. Kalau sampai masih terjadi pembangkangan, kedapatan itu bisa saja di stop kegiatannya. Nah, itu memang kalau Satpol PP tugasnya itu. Nah, itulah yang umum di komisi kami, karena memang menyangkut perizinan, termasuk itu tadi perizinan penjualan minuman beralkohol ya. Jadi memang setiap kali ada ajuan dari masyarakat langsung oleh komisi. Ya, jadi aduan itu bisa saja secara langsung, bisa saja mereka menyurat. Nah, setelah kami terima suratnya, ya kami undang. Ada yang namanya rapat dengar pendapat, ya kita undang. Kalau memang ada laporan, dan tujuannya itu supaya kita mendapat informasi. Jadi bukan sepihak ya, misalkan ada laporan masyarakat, ya kita harus undang juga yang dilapor. Ya, kalau memang ternyata betul laporan masyarakat, ya kita minta mereka perbaiki. Jangan lakukan lagi, misalkan ada kafe yang tidak bisa menjual minuman keras golongan, misalkan kan ada golongan-golongannya, isinya golongan A misalkan, terus dia jual yang lebih, ya itu kita tegur. Ya, dan kalau mereka masih membangkang itu tadi ada akan ditindak tuh. Ya ada, ya istilahnya disegel tuh kalau memang dia melakukan pembangkangan. Ya, jadi itu yang paling dominan kalau di komisi kami. Ya. Terkait dengan SKPD yang menjadi mitra dari Komisi A, itu SKPD apa saja Pak? Ya di Komisi A itu paling banyak, karena camat itu dengan jajarannya ke bawah itu mitra kami, ya kepegawaian juga. Nah, kami pada saat monitoring kemarin, kami juga sedang mempertanyakan tenaga kontrak ya, yang dirasakan berlebihan, bahkan ada yang sudah tidak efektif, mungkin mereka sudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain, tapi masih terdaftar. Itu sementara kita melakukan supervisi, tapi memang itu juga merupakan kebijakan Pak Wali. Ya, kan kita sudah dengar bahwa beliau akan
apa istilahnya Pak Wali itu, resetting lagi ya, tenaga-tenaga kontrak tersebut. Nah memang menurut pengamatan beliau juga ya memang mungkin dari sejumlah yang terdaftar itu banyak yang sudah tidak ada, misalnya dalam tanda petik itu yang orang biasa bilang mungkin fiktif atau bagaimana ya. Tapi itu harus juga kita telusuri dulu ya, kita juga tidak bisa langsung mengatakan itu fiktif ya. Tapi kalau menurut pengamatan barangkali ya Pak Wali, kami juga di Komisi A itu melihatnya ke situ ya, karena kita sudah bisa hitung-hitung ya dari sekian SKPD yang ada ya. Tapi sementara kita bekerja sama juga dengan inspektorat. Baik, jadi memang betul-betul dibutuhkan pengawasan yang iya, itulah tugas kami ya. Kami juga kan melakukan semua itu dalam setiap kurun waktu yang ada. Ada yang namanya monitoring kan dan evaluasi. Mungkin bisa digambarkan Pak, SKPD apa saja yang kinerjanya belum optimal menurut Anda pribadi, dan SKPD apa saja yang sudah optimal? Ya, kalau saya kan saya juga tidak bisa menilai langsung kalau bukan mitra kerja kami ya. Tapi pada umumnya ya harapan kami juga setelah wali kota sudah dilantik itu bisa kembali lebih efektif ya. Rata-rata kalau kita monitoring itu ya kinerja boleh dikatakan bervariasi ya. Ada yang memang sudah cukup tanggap ya, ada yang mungkin memang masih lamban ya. Inilah harapan kami bahwasanya setelah pelantikan wali kota ini ya, karena wali kota ini kan dipilih oleh rakyat. Nah, kami juga sebagai wakil rakyat tentu sangat mendukung bagaimana kebijakan yang akan ditempuh Pak Wali. Cuma memang kami harapkan dalam menempuh kebijakan tersebut ya memang sesuai aturan, supaya enak kan kalau sesuai aturannya, karena memang kami ini mitranya pemerintah kota. Tentu tugas kami juga memberi masukan-masukan ya. Jadi kalau kami misalkan berbeda pandangan ya, misalkan dengan pemerintah, berarti bukan kami tidak mendukung. Cuma melalui perbedaan itu bisa saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Kami cari titik temunya supaya ya tidak terjadi misalkan ya seperti gejolak-gejolak. Itu yang kita harapkan, supaya Pak Wali juga bisa konsentrasi selama masa jabatannya ini yang sisa berapa tidak ya sampai 2024 ya kalau saya tidak salah, untuk yang efektifnya itu apa yang ada dalam program kerjanya itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, jadi bisa dibilang selama pandemi juga yang menjadi isu yang cukup serius di masyarakat adalah masalah ekonomi. Bagaimana Bapak melihat program-program dari Pemkot Makassar terkait dengan pemulihan ekonomi? Ya, itu tadi kami sepakat dengan adanya kebijakan untuk memberikan waktu kepada dunia usaha. Kan dulu ada pembatasan, nah sekarang kan sudah kembali normal, seperti misalkan restoran bisa sampai jam 10 malam ya. Apalagi bulan puasa ini kan biasa lambat buka, jadi kalau ada yang sampai jam 12 malam itu saya rasa tidak melanggar karena memang mereka nanti beroperasi setelah tarwih, selain daripada jam buka puasa. Dan itu semua sudah dilakukan oleh pemerintah dengan baik ya. Tentunya kebijakan tersebut disambut baik juga oleh dunia usaha ya, bagaimana mereka meningkatkan kinerjanya. Bahkan sudah ada di Kota Makassar yang mulai investasi. Nah, itu kan dengan adanya investasi dunia usaha tentu akan menambah tenaga kerja. Nah, sehingga seperti tadi yang Mbak Aziza katakan bahwa dampak yang sebelumnya ya, dengan terjadinya banyak di PHK, dirumahkan, orang tidak punya pendapatan, penghasilan ya, dengan kembalinya kebijakan pemerintah kota memberikan kesempatan untuk dunia usaha untuk bergeliat
diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sehingga warga masyarakat Kota Makassar juga dengan perlahan tapi pasti bisa kembali dalam kehidupan normal. Ya. Terakhir nih Pak, Ya. harapan dan saran Anda terkait dengan penyampaian bagaimana penyaluran aspirasi masyarakat di Pemkot Makassar sendiri seperti apa? Ya, itulah tadi kami sebagai mitra kerja dan tugas kami itu ada 3, yaitu menyusun anggaran bersama, membuat peraturan dan pengawasan. Harapannya sendiri Pak? Ya, harapan kami dengan dana yang ada, anggaran yang ada dalam APBD 2021 ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk itu tadi kepentingan masyarakat. Ya, menyangkut misalkan masalah itu tadi mengatasi banjir, ya, itu sangat diharapkan karena kita ketahui bersama dalam setiap musim hujan ataupun curah hujan yang padat ya di mana-mana terjadi genangan. Ya, jadi harapan kami Pak Wali dengan jajarannya ya boleh menggunakan alokasi dana yang ada betul-betul sesuai peruntukannya, karena itu kan sudah disepakati bersama oleh pemerintah kota dan legislatif. Baik. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Mbak Sisa. Ya. Semoga aspirasi masyarakat bisa tersalurkan dengan Amin. Ya, itu harapan kami. Karena kalau tidak tersalurkan ya begitu kami turun lagi kami ditagih lagi. Mana ini Pak dari tahun ya. Jadi ya harapan kami ya di samping yang kami sudah ajukan bisa sinkron dengan dana. Amin. Karena biar juga kami sudah ajukan, tapi kalau misalkan pemerintah kota masih kesulitan dana ya ujung-ujungnya ya pasti ada yang tidak terrealisasi. Tapi kita berharap pada APBD yang akan datang perubahan itu bisa kita tindak lanjuti. Amin. Semoga bisa ditindaklanjuti dengan baik. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya, Terima iya. kasih juga Sama-sama, pemirsa Mbak Susan. sudah menyaksikan Bicara. Saya Wafik Aksisa pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Kami